muntahnya tuh aku langsung pegang jaket tuh aku, oh my god, aku tuh malu banget. Jadi aku tuh semburin di pengennya traveling itu kan berjalan mulus ya, tapi sesuatu hal yang nggak pernah aku bayangkan itu terjadi beneran, guys. Aku muntah di mobil orang, di negara orang pula. Oh my god. Oh my god. Aku tuh bener-bener gak nyangka dan aku malu banget. Kayak gimana sih ceritanya? Ikuti terus ya, tonton sampai habis. Guys, aku mau jujur nih, traveling itu nggak selalu indah. Kadang tuh capek, terus kadang ada juga yang bikin aku nangis. Aku akan cerita pengalamanku waktu aku traveling ke Penang. Waktu itu aku berdua sama temanku. Ini tuh, aduh, aku tuh kalau inget ya, malu banget. Niatnya tuh udah 100% aku beneran mau healing di Penang, Malaysia gitu ya. Tapi ternyata aku tuh malah muntah, guys. Dan ini jadi catatan penting di perjalanan-perjalananku selanjutnya. Jadi waktu itu aku tuh excited banget mau ke Penang ya. Aku berangkat dari Semarang ke Jakarta karena waktu itu kan belum ada pesawat yang langsung direct dari Semarang ke Penang. Jadi untuk hemat budget aku naik kereta, guys, malam terus sampai Jakarta tuh pagi. Nah, pagi kan sampai di Gambir tuh. Terus aku langsung naik Damri menuju ke airport. Nah, mungkin kecapean atau gimana ya. Jadi waktu di airport itu aku sebenarnya udah sempet sarapan. Aku ketemu temanku di Jakarta gitu ya. Terus akhirnya pesawat kami tuh sekitar jam 9 atau jam 11 gitu. Aku udah lupa ya karena agak udah lama gitu kan. Nah, akhirnya kami terbang lah gitu kan sekitar jam mungkin 11 ya. Nah, jam 11 tuh kita berangkat. Di atas pesawat tuh aku udah ngerasa aku tuh pusing banget, oh my god. Dan biasanya kalau aku pusing tuh aku langsung minum obat pusing, guys. Tapi dasar aku juga lupa waktu itu nggak bawa obat pusing. Jadi aku tuh nahan dan di atas pesawat tuh aku udah berdoa banget. Please please jangan muntah di dalam pesawat, kan malu gitu ya. Jadi aku tidur sepanjang terbang sampai akhirnya aku tahan-tahanin terus landing lah ke Penang. So sampai di Penang kami udah pesen Grab gitu ya, pesen mobil, terus akhirnya kami naik mobil. Nah disinilah prahara itu terjadi, guys. Aku inget banget waktu itu kostumku aku pakai kaos putih, kemudian pakai jaket hitam dan celana hitam gitu ya. Nah udah pas di perjalanan tuh aku udah ngerasa pusing banget. Aku bilang sama temanku, aku kok pusing banget ya. Terus gimana? Aku cari-cari plastik dong. Aku udah jaga-jaga nih, aduh aku takut banget kalau aku muntah gitu kan. Nah sampai akhirnya guys, udah mau deket hotel padahal ternyata aku udah nggak tahan. Akhirnya aku tuh langsung muntah. Dan karena aku nggak ada plastik, nggak ada apa-apa, aku tuh kayak spontan gitu ya. Jadi muntahnya tuh aku langsung pegang jaket tuh aku, oh my god, aku tuh malu banget. Jadi aku tuh semburin di jaketku. Oh my god. Oh my god. Kalau yang nggak tahan jorok jangan di ini ya, jangan jangan dikencengin volumenya. Terus sampai akhirnya sebagian muntahan itu jatuh di dalam mobil, guys. Jadi aku tuh, aduh aku tuh panik kayak gimana aku nggak ngerti deh. Yang jelas aku tuh udah pusing banget. Terus temanku tuh untungnya sabar, jadi dia kayak bantuin aku ambil tisu dan lain sebagainya, terus diberes-beresin semuanya itu, guys. Oh my god. Nah begitu udah langsung nyampe hotel, temanku langsung gercep ngasih fee. Si drivernya tuh kayaknya kalau dirupiahkan tuh 500.000. Terus kami langsung kabur masuk hotel. Kata temanku, udah deh daripada ntar dia ribut, mendingan udah kita nggak apa-apa kasih duit banyak aja biar dia nggak cerewet gitu. Terus akhirnya aku sampai hotel, check in, terus apa yang aku lakukan, guys? Aku tentu saja bersihin muntahan, muntahan itu yang ada di jaket, dan aku mencoba membersihkan itu dari jaketku, tapi kayaknya aku harus merelakan jaketku, aku buang ke tempat sampah. Sama sekalian kaosnya karena aku udah nggak tahan. Terus akhirnya temanku bilang, udah kamu tidur aja dulu, lupakan jalan-jalan sore hari. Kamu mending sehat dulu. Guys, aku udah nggak bisa mikir. Jadi aku tidur, aku istirahat, mungkin sekitar 1 jam ya. Nah terus begitu bangun,
Terus aku tuh ya yang di otakku aku pengen ngopi gitu kan, sama aku mau nyari obat pusing. Terus akhirnya aku ngasih tahu, terus temanku ngasih tahu, kamu jangan ngopi dulu, kita makan terus nyari obat. Jalan-jalan di sekitaran hotel guys akhirnya dan alhamdulillah dekat hotel tuh ada toko kayak toko kelontong gitu yang kayak di Indonesia guys. Dan aku nanya, Pak ada pusing nggak? Ternyata ada. Terus akhirnya aku beli 2 butir obat pusing. Terus aku jalan, terus sampai akhirnya aku makan sama temanku, terus aku kayak recharge energi gitu ya. Nah, terus makan, aku minum obat, terus selang beberapa saat masih di warung itu kan aku sambil ngobrol ya sama temanku sambil kayak memulihkan tenaga gitu. Nah, habis itu udah, terus akhirnya ya udah aku minum obat. Nah, habis minum obat, aku jalan tuh di seputaran Georgetown. Nah, di situ tuh emang ini guys enak banget ya kalau di sana. Mirip-mirip kalau di Semarang itu ya kayak di kota lama gitu. Dan ini kan juga warisan dari UNESCO ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lihat di sana dan semua lokasi itu deketan. Jadi ya enak banget kita dari satu tempat ke tempat lain dan beberapa tempat ikonik itu bisa kami tuju. Dan ini cuplikannya. So, aku nggak bisa bagi beberapa video ya guys, karena waktu itu tuh kayaknya aku tuh belum ada apa ya keinginan atau niat untuk bikin YouTube karena aku belum bisa bikin video dan lain sebagainya gitu. Jadi yang tersisa adalah foto-foto. That's why kenapa aku cerita di sini gitu. Dan kami itu cuman 1 malam di Penang karena kami mau langsung ke KL by bus. Jadi kami naik bis, habis itu lewat darat, tapi sebelumnya malam itu kami sempat ke mall di seputaran Penang. Dan di mall itu kami udah ngomong nih sama temanku, aku ngomong sama temanku gini, kita nggak usah ngomong bahasa Indonesia deh, ngomong bahasa Jawa aja, karena di sini nanti takutnya ada banyak orang Indonesia gitu. Nggak taunya pas di eskalator, kita ngomong Jawa dong, yang di belakang kita itu ngomong Jawa juga. Astaga, di Penang kok ya jauh-jauh ketemunya orang Jawa. Kita ngakak dong, ya kan? So guys, ada lesson learn yang aku catat banget dan mulai sekarang tuh aku udah nggak mau ribet lagi masalah kesehatan. Yang pertama yang aku benar-benar belajar, kadang-kadang kan kita punya rencana ya mau traveling tuh kayak ideal banget semuanya harus terrealisasi. Misalnya kita punya 20 destinasi gitu. Ini harus nih kita keke banget harus terrealisasi. Tapi kadang nggak bisa semaksimal itu. Oke sih kita berusaha gitu ya, tapi kesehatan, jaga kesehatan itu lebih penting. Jadi menurutku kita nggak usah maksain badan, jadi semampunya saja asal itu benar-benar berkualitas. So, kalau kamu termasuk orang yang FOMO-an, jadi ini perlu dipertimbangkan banget ya guys, kecuali memang kamu udah benar-benar kayak yakin gitu ya bahwa kesehatanmu itu sangat bisa mengcover itu semua. That's okay. Nah, besokannya tuh aku benar-benar baru bisa enjoy Penang ya. Kita kan bisnya tuh sore gitu ya. Jadi pagi sampai siang kita masih ada waktu untuk enjoy Penang. Jadi kita jalan-jalan seputaran hotel itu udah bagus banget di sana dan suasana itu sangat-sangat heritage gitu loh menurutku. So kadang memang kalau kita traveling itu nggak bisa full gitu ya. Jadi ya udahlah ikutin alur aja. Itu kayaknya tuh lebih enak gitu loh. Jadi kita nggak terlalu buru-buru dan kita kayak let it flow gitu. Jadi ngikut arus tapi nggak tenggelam. Cie. So inilah rekomendasi beberapa wisata di Penang yang bisa kamu tuju ketika kamu pengen liburan ke sana. Dan bener banget sih Penang tuh worth it banget asal kamu sehat. So guys, perjalanan di Penang ini bikin aku sangat belajar tentang suatu hal. Traveling itu bukan seberapa banyak tempat yang bisa kita tuju. Dan traveling itu bukan soal lomba aku sama siapa. Tapi seberapa sadar kita menikmati momen.
Dan kadang yang bikin kita ingat suatu tempat itu bukan karena indahnya, tapi karena gagalnya. Itu kan sangat lucu gitu ya kalau diingat, dan kayak apa ya, pertemanan yang luar biasa itu kadang-kadang diukur dari situ. Gimana kamu punya seorang travel mate yang benar-benar bisa ngerti banget siapa kamu gitu. Nah ini tuh penting. Makanya bener ya, kalau kita pengen tahu sifat seseorang itu, ajaklah traveling bareng. So, itu harus dicoba guys. Kalau kamu punya pengalaman kocak dan juga chaos selama traveling, share di komen ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Biar kita bisa saling cerita dan ketawa bareng soal pengalaman seru selama traveling. Thank you sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye-bye. Happy traveling!